Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di kelas Bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini Bapak mau menyampaikan materi lanjutan minggu lalu, yaitu menelaah struktur teks laporan hasil observasi. Sebelum kita ke materi, Bapak mau sedikit menjelaskan struktur teks laporan observasi. Yang pertama, pernyataan umum atau definisi umum, yang kedua, deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah simpulan. Simpulan itu boleh ada, boleh tidak. Definisi umum yaitu pernyataan umum yang berisi informasi berbentuk pengertian, asal-usul, kelas, dan informasi tambahan lainnya. Biasanya menggunakan adalah dan merupakan. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu perincian bagian objek, manfaat dan jenis, kata sambung yang digunakan, yaitu dan selain itu, di samping itu, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah simpulan, yaitu ringkasan umum mengenai hal yang dilaporkan. Boleh ada, boleh tidak. Untuk lebih jelas lagi, mari kita bahas sama-sama teks laporan hasil observasi yang berjudul Pantai yang ada di buku paket kalian pada halaman 139 sampai 140. Pantai adalah batas antara daratan dengan laut. Batas ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter. Ini merupakan definisi umum, ya, karena di sini menjelaskan definisi umum informasi, jadi sifat-sifat pantai sama dengan daratan. Berikutnya, pantai landai memiliki ciri pantai yang permukaannya relatif datar. Termasuk jenis ini adalah pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai estuari. Ini merupakan bagian deskripsi bagian karena menjelaskan jenis pantai dari berbagai dasar klasifikasi. Paragraf berikutnya merupakan manfaat pantai. Ya. Tidak hanya itu, masih banyak yang terdapat di pantai dan dapat kita manfaatkan untuk kehidupan. Pasir yang dicampur dengan air laut diolah menjadi garam, dan manfaat yang mungkin belum diketahui oleh orang banyak adalah manfaat pasir buat kesehatan. Ini merupakan bagian deskripsi bagian, ya, karena menjelaskan manfaat pantai. Dan paragraf yang terakhir adalah simpulan. Di sini menjelaskan tentang ringkasan. Pantai terdiri atas beberapa jenis komponen biotik dan abiotik. Pantai mengandung banyak manfaat selain indah. Pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan nutrisi. Nah, itulah uraian teks tentang pantai, ya, dari bagian definisi umum, definisi bagian, dan simpulan. Baiklah anak-anak, kita akan menentukan struktur teks hasil observasi. Teks yang pertama adalah berjudul kucing. Di paragraf pertama menjelaskan tentang kucing. Kucing merupakan binatang peliharaan yang paling populer. Kucing merupakan hewan dari kelas mamalia. Berdasarkan makanannya, termasuk binatang karnivora karena pemakan daging. Terlihat dari struktur gigi kucing yang tajam dan bertaring.
Paragraf yang kedua menjelaskan pengelompokan kucing berdasarkan asalnya dikenal dengan adanya kucing kampung dari Indonesia, kucing Anggora, kucing Persia, dan kucing hutan. Nah, tercatat secara resmi sebagai kucing trah atau galur murni seperti Persia, Siam, Meng, dan Sphinx. Kucing seperti ini biasanya dibiarkan di tempat pemeliharaan hewan resmi ya. Ini adalah paragraf yang kedua. Paragraf selanjutnya ini menjelaskan keunikan kucing ya. Kucing memiliki mata penglihatan yang tajam yang berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Dan paragraf berikutnya menjelaskan tentang fisik kucing ya. Kucing memiliki kumis atau misai yang berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di ruang gelap maupun di tengah kegelapan malam. Menentukan apakah badannya dapat melewati ruangan yang sempit seperti pipa karena jarak antar kedua ujung kumis kucing hampir sama dengan lebar tubuhnya. Selain kumis, kucing juga memiliki kaki dan telinga kucing. Kucing memiliki 3 tulang kuping yang berukuran kecil dan dikenal dengan nama osiklis yang berfungsi untuk mendeteksi suara-suara yang sangat halus. Nah, itulah untuk paragraf yang keempat. Dan paragraf yang terakhir, seperti halnya hewan yang lain, kucing hidup dalam hubungan mutualistik dengan manusia. Nah, kucing banyak dimanfaatkan manusia untuk menangkap tikus-tikus. Nah, baiklah, kita akan menentukan definisi umum. Ada di paragraf pertama. Alasannya karena berisi definisi yang menggambarkan kucing secara umum. Pada bagian deskripsi bagian ada di paragraf 2, 3, 4, dan 5. Alasannya karena dalam paragraf tersebut menjelaskan tentang kucing secara detail dan sistematis, mulai dari pengelompokan kucing, kucing yang unik, ciri fisik kucing, dan manfaat kucing bagi manusia. Nah, itulah uraian teks laporan observasi tentang kucing. Untuk teks yang kedua, yaitu si Piko kucingku. Paragraf pertama menjelaskan tentang siapa itu si Piko. Ya. Si Piko kucingku sangat nakal. Tiap pagi ia duduk persis di depan mukaku untuk membangunku. Bulu-bulunya yang mengenai hidungku membuatku sulit bernapas dan membuatku terbangun sambil bersin-bersin. Paragraf kedua menjelaskan kenakalan si Piko sebanding dengan kemanjaan dan kelucuannya. Ketika ibuku atau aku sedang duduk-duduk di sofa sambil membaca buku, ia pasti meloncat ke pangkuanku atau ke pangkuan ibuku. Tangannya pasti akan menarik-narik buku yang kami baca jika kami tidak mengelus-ngelus kepalanya. Dan paragraf yang terakhir menjelaskan bahwa orang-orang sangat senang tentang si Piko karena si Piko kucing yang tidak jorok. Ia selalu mengingatkan apa yang kami ajarkan untuk selalu buang air kecil dan buang air besar di toilet. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membandingkan kedua teks tersebut, yaitu teks yang pertama adalah berjudul kucing dan yang kedua adalah berjudul si Piko kucingku.
Silahkan kalian simpulkan ya kedua teks tersebut ya. Nah, ini adalah bagan yang kalian harus lengkapi ya. Teks yang pertama, objek yang dibahas kucing secara umum. Teks yang kedua, kucing khusus yang bernama si Piko. Silahkan kalian isi ya kolom-kolom yang kosong ini. Sebelumnya kalian dibaca dulu terlebih dahulu biar lebih paham dan mengerti. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian dari Bapak. Semoga kalian tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Selanjutnya, Bapak mau mengumumkan pemenang video 2 minggu yang lalu ya. Mari kita lihat video berikut ini. Siapa ya yang menang? Ya, selamat kepada Bunga, Tujui, dan Dika Tujui juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.